Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi dalam Sekolah Minggu Online, Minggu 7 Februari 2021. Ya, saya berharap adik-adik semuanya tetap bersuka cita pada pagi hari ini. Saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita akan buat yel-yel terlebih dahulu ya. CWS Kid, yes, CWS Kid, yes, CWS Kid, yes, yes, yes. CWS Kid, cinta Tuhan, rendah hati, jujur dan rajin. Yeay! Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh datang kepadamu dengan penuh kerinduan. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi setiap kami ketika kami memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Ketika kami belajar firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengingatkan, membimbing kami. Firman yang ditaburkan itu boleh tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya masih tetap bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian Aku Anak Yang Jujur. Aku anak yang jujur serta rendah hati, selalu ku berdoa, selalu ku bersyukur atas kasih setiamu. Selalu ku berdoa, selalu ku bersyukur atas kasih setiamu. Jujur, jujur, rendah hati, itu yang Tuhan kehendaki. Jujur, jujur, rendah hati, Tuhan Yesus memberkati. Aku anak yang jujur, aku anak yang jujur serta rendah hati. Selalu ku berdoa, selalu ku bersyukur atas kasih setiamu. Selalu ku berdoa, selalu ku bersyukur atas kasih setiamu. Jujur, jujur, rendah hati, itu yang Tuhan kehendaki. Jujur, jujur, rendah hati, Tuhan Yesus memberkati. Jujur, jujur. Jujur, jujur, rendah hati, itu yang Tuhan kehendaki. Jujur, jujur, rendah hati, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Yeay, haleluya. Kedua tanganku mempunyai jari. Dua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, diayunkan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Yeay! I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, deep down in my heart. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari adik-adik semuanya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita nyanyikan Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu
kudus tiada batasnya. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, hari ini aku mau berdoa ya Tuhan buat guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkatilah mereka ya Tuhan, lindungi mereka ya Tuhan, berkatilah mereka ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan selalu melindungi mereka ya Tuhan. Jauhkanlah dari segala mara bahaya, roh jahat dan penyakit-penyakit. Dan aku juga berdoa ya Tuhan buat hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkatilah mereka ya Tuhan. Jauhkanlah dari segala mara bahaya dan penyakit-penyakit. Tuhan lindungi mereka ya selalu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara ini, Indonesia yang lagi dilanda virus COVID-19 dan bencana-bencana seperti longsor, tsunami, banjir, dan lain-lainnya. Tuhan tolong bangsa dan negara ini supaya COVID-19 ini cepat berlalu dan bencana-bencana pun pulih dari segalanya ya Tuhan. Jadikanlah bangsa dan negara ini bangsa yang dijauhkan dari segala bencana dan COVID-19 ya Tuhan. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan melihat video ayat hafalan yang adik-adik sudah kirimkan. Hai teman-teman, hari ini aku mau ayat hafalan. Kejadian 9 ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Kejadian 9 ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingatkan perjanjianku yang kekal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kejadian 9 ayat 16. Jika busur itu ada di awan, aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dah. Kejadian 9 ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat adik-adik semuanya yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya dan juga foto-foto kreativitasnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu memiliki kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi, memimpin kami. Setiap benih firman yang ditaburkan boleh berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang Menara Babel yang diambil dari kitab Kejadian pasal yang 11
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, setelah peristiwa Nuh, di mana Nuh dan keluarganya serta binatang-binatang yang ada di dalam bahtera Nuh keluar dari bahtera, Nuh dan keluarganya, ya tentunya Sem, Ham, dan Yafet, mereka beranak cucu dan mereka memenuhi bumi dengan keturunannya, sehingga bumi bertambah banyak, bertambah jumlahnya, dan mereka semuanya memiliki satu bahasa, satu logat, ya, satu bahasa, satu logatnya, dan mereka semuanya saling mengerti satu dengan yang lainnya. Mereka akhirnya pergi ke timur, semua mereka tinggal dan mendirikan rumah di tanah Sinear. Mereka semuanya memiliki rencana untuk membangun sebuah kota yang cukup besar. Dan juga mereka akan mendirikan sebuah menara yang sangat tinggi, bahkan puncaknya sampai ke langit. Mereka ingin supaya mereka terkenal, mereka ingin nama mereka terkenal di mana-mana, dan supaya mereka tidak tersebar ke seluruh bumi. Kemudian mereka bersama-sama memulai membuat batu bata yang sangat banyak sekali. Ya, mereka bekerja sama satu dengan yang lainnya. Ya, ada yang bagian untuk membuat tanahnya, ya ada yang membakar. Mereka bekerja bersama-sama. Karena apa? Karena mereka ingin mendirikan menara yang sangat tinggi, mendirikan kota yang besar. Dan mereka bekerja satu dengan yang lainnya, ya, saling membantu satu dengan yang lainnya, sebab mereka mau mendirikan menara yang paling tinggi. Hari demi hari mereka membangun menara itu, dan menara itu semakin hari semakin tinggi. Dan akhirnya menara yang mereka dirikan sudah hampir selesai. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Tuhan melihat kota itu dan Tuhan tidak menyukai perbuatan mereka. Karena apa? Karena mereka ingin menunjukkan kehebatan mereka, menunjukkan kesombongan mereka, sehingga Tuhan tidak suka akan perbuatan mereka. Sebab Tuhan ingin manusia itu menyebar dan memenuhi seluruh bumi ini seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa, supaya mereka menyebar dan menaklukkan bumi ini. Tetapi orang-orang yang membangun menara yang tinggi ini, mereka ingin berada di satu tempat, ya, tidak tersebar kemana-mana. Itulah yang tidak disukai oleh Tuhan. Mereka ingin menunjukkan kehebatan mereka. Dan akhirnya Tuhan menghukum mereka, membuat mereka memiliki bahasa yang berbeda-beda, sehingga mereka tidak mengerti satu dengan yang lainnya. Tuhan mengacaukan bahasa manusia pada saat itu, sehingga mereka tidak mengerti satu dengan yang lainnya, dan mereka tidak bisa bekerja sama lagi untuk mendirikan menara tersebut. Sehingga mereka bingung satu dengan yang lainnya. Apa yang dikatakan mereka tidak mengerti. Dan akhirnya mereka disebarkan Tuhan ke seluruh bumi. Ya, sekarang kota itu disebut sebagai Babel, yang artinya kacau. Karena disitulah Tuhan mengacaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti, tidak memahami satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu adik-adik, sampai sekarang di bumi ini memiliki ribuan bahasa yang berbeda-beda. Ya, ribuan bahasa, baik itu bahasa daerah maupun bahasa nasional, ada bermacam-macam ribuan bahasa, ya.
Dan adik-adik, dari kisah ini kita belajar supaya kita tidak menyombongkan diri, ya. Karena tinggi hati itu mendahului kehancuran. Kesombongan itu akan membuat kita pasti akan hancur karena kesombongan kita. Dan juga dalam kisah ini kita juga belajar untuk mentaati perintah Tuhan, karena Tuhan ingin kita menaklukkan bumi ini, ya. Oleh karena itu, mari saat ini adik-adik kita belajar taat dan untuk bersikap yang baik, tidak sombong, tidak memegahkan diri karena kehebatan kita, karena kepandaian kita, karena kekayaan kita, karena semua yang ada pada kita itu adalah anugerah dari Tuhan. Itu adalah karunia daripada Tuhan yang patut kita syukuri. Oleh karena itu senantiasa tetap rendah hati. Nah, adik-adik, dan untuk ayat hafalannya terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan untuk aktivitas di rumah, adik-adik semuanya bisa menggambar tentang Menara Babel atau kegiatan yang berhubungan dengan Menara Babel, atau juga adik-adik bisa mewarnai, ya, bisa pakai di aplikasi, ya, di aplikasi adik-adik bisa mewarnai di aplikasi, ya, bisa di-download di Play Store. Ya, adik-adik semuanya bisa menggambar dan hasil karya adik-adik, baik itu di aplikasi atau menggambar pakai kertas, bisa difoto dan dikirimkan ke kakak. Demikian juga video ayat hafalannya, jangan lupa dikirimkan. Demikian cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya memberkati kita semuanya, ya. Dan kiranya Roh Kudus akan senantiasa menuntun, membimbing kita semuanya sehingga kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik semuanya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan tentang kisah Menara Babel, di mana dalam kisah ini kami diajarkan untuk senantiasa rendah hati, untuk senantiasa taat kepada Tuhan, tidak menyombongkan kehebatan, memegahkan diri karena kami lebih pintar, lebih pandai, lebih hebat, lebih kaya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bagi kami untuk senantiasa rendah hati dan taat kepada Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kiranya firman itu boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati adik-adik semuanya yang saat ini ibadah online di rumah. Berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana ceritanya tentang Menara Babel? Dalam kisah ini kita diajarkan supaya kita tidak memegahkan diri atau sombong. Kita belajar taat. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar untuk taat kepada Tuhan dan tetap rendah hati. Karena apa? Tinggi hati mendahului kehancuran. Adik-adik semuanya, terima kasih buat adik-adik semuanya yang sudah mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Dan jangan lupa sekolah minggu online minggu depan, hari Minggu tanggal 14 Februari 2021. Dan kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online pada hari ini dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan pada hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu online dari awal hingga akhirnya, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Pada saat ini kiranya Roh Kudus-Mu yang akan terus memimpin, menolong, mendidik kami di dalam kebenaran, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Bring us today our daily bread, and forgive us our sins as we forgive the one who sins against us. Bring us not into temptation, but bring us from evil. Yours is the kingdom, the power, and the glory. Amen. Kiranya Engkau memberkati berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bless me, Lord. Bless me, Lord, so that I might be a blessing to this world. Bless me, Lord. Bless me, Lord, so that I might be a blessing to this world. Adik-adik semuanya, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dah.